channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-77 dengan topik hubungan orang Kristen dan non-Kristen dengan kematian Yesus di kayu salib, bagian kedua. Hubungan orang Kristen dan non-Kristen dengan kematian Yesus di kayu salib, bagian kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Kematian Yesus Kristus yang tidak berdosa di kayu salib adalah sebuah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi di Israel pada tahun 33 Masehi. Jadi tidak diragukan lagi nih, seluruh dunia tahu ini sejarah nih. Peristiwa terjadi. Banyak orang Kristen saat ditanya, apa hubungan Anda dengan peristiwa itu? Ada yang menjawab, Yesus mengampuni saya. Loh, kalau mengampuni kenapa mesti mati di salib? Iya, dia juru selamat umat manusia. Juru selamat kok mati? Orang Kristen mesti belajar, memiliki pengetahuan yang benar, selanjutnya beriman yang benar, bisa percaya dengan benar, tidak ragu, sehingga selanjutnya bisa memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, memberitakan kepada orang lain, begini loh, begini. Jika kita tanya demikian kepada orang yang masih belum percaya, tegasnya non-Kristen, jawaban mereka aneka ragam karena kurangnya informasi. Itu kan. Mereka membutuhkan lebih banyak dan lebih sering berita tentang Injil, terutama dari teman-teman yang Kristen. Mbah mendorong kaum muda belajar, jika berkenan belajar dari channel ini. Mari Mbah akan bagikan dengan tulus pengetahuan kekristenan. Kemudian membentuk channel di YouTube. Kalian membentuk channel di YouTube. Begitu, memberitakan Injil. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati Anda. Mari kita telusuri kitab suci Alkitab. Kemarin telah kita bahas arti sesungguhnya seruan sudah selesai saat Yesus Kristus menyerahkan nyawa di atas kayu salib, yaitu beliau selaku juru selamat umat manusia sudah selesai menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka, supaya mereka tidak usah menjalani hukuman akibat dosa-dosa mereka. Ulangi, kemarin telah kita bahas arti sesungguhnya seruan sudah selesai saat Yesus Kristus menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Sudah kita bahas. Apa arti sesungguhnya? Beliau selaku juru selamat umat manusia sudah selesai menggantikan umat manusia. Nah, kita belum lahir, tapi sudah selesai digantikan oleh beliau. Apanya digantikan? Menjalani hukuman kita, supaya kita tidak usah menjalani hukuman akibat dosa-dosa kita. Digantikan. Supaya kita selamat. Itulah sebabnya beliau disebut juru selamat. Begitu kan? Kemarin kita baca Alkitab LAI tahun 1974, di mana Yohanes 19:30 ditulis, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia terbitan 1952, ditulis sudah genap, bukan sudah selesai. Keduanya bermakna sama. Mari kita bahas. Yohanes 19:30 terbitan 1952, Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah genap. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apanya yang sudah genap? Kemarin bilang sudah selesai, sekarang bilang sudah genap. Ya, penerjemah LAI ini dokter, saya Mbak yakin orang ahli, ya sama artinya. Ada anunya, penopangnya. Ya, ini interpretasi theological.
Bukan seperti Pak Yonatan Purnomo secara biblikal arti katanya. Mbak nggak ngerti ya kalau arti katanya, Mbak nggak sekolahan. Ya, tapi tidak salah menerjemahkan, menginterpretasikan ayat itu berdasarkan biblical, theological. Tidak salah kan? Sama artinya. Nanti kita lihat apanya yang sudah selesai, apanya orang Kristen yang sudah digenapi, apanya yang sudah genap. Ulangi, apanya orang Kristen yang sudah digenapi, dan apanya orang non-Kristen yang sudah digenapi. Kemarin telah kita bahas di Matius 5:17, Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Gitu kan? Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Itu kan pakai istilah menggenapi. Artinya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menggenapi tuntutannya. Cocok tuh. Menggenapi hukum Taurat kan? Hukumnya ada. Tuntutannya apa? Digenapi oleh beliau. Menggenapi tuntutannya hukum Taurat bagi umat manusia. Dengan jalan, yaitu. Tuntutannya apa? Ya umat manusia dihukum di neraka, upah dosa dalam maut. Itu kan, itu dijalani oleh Pak Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia ini, dijalani bagi kita. Beliau menggenapi tuntutannya hukum Taurat bagi kita, sehingga umat manusia tidak usah menjalani hukuman akibat dosa-dosa kita. Kita selamat, gitu kan? Kita tidak usah jalani kan selamat. Baik di dunia ini sampai nanti di akhirat, tidak usah jalani. Kita tidak susah. Memang tidak menjadi kaya pun bukan berarti kita harus menjadi kaya raya atau apa secara jasmani, tidak. Tidak. Cukup. Itu doa. Berilah kami makanan kami secukupnya hari ini. Hari ini cukup. Tidak akan kekurangan. Itu saja. Itulah sebabnya malaikat Jibril berkata di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu kan, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini bukan berarti Santa Maria melahirkan Tuhan, bukan. Tuhan ini asalnya, aslinya nih Tuhan. Turun ke dunia menjadi manusia. Yohanes 1:14. Menjadi manusia ini bertindak sebagai juru selamat. Tuhan yang menjadi juru selamat perlu menjadi manusia yang dilahirkan oleh Santa Maria. Ini artinya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Di kota Daud, Tuhan menjadi manusia, bertindak selaku juru selamat. Tuhan 33 tahun saja, misinya 33 tahun. Setelah beliau wafat, menyerahkan nyawa di atas kayu salib, masuk kuburan, hari ketiga bangkit kembali. Disitulah kembali beliau kepada natur semula, kodrat semula, yaitu Tuhan. Itulah sebabnya kita saling mengucapkan selamat hari Natal. Merry Christmas. Ini kan sudah hampir Natal ini, sudah banyak orang merayakan Natal, sudah November tengah-tengah. Let us be merry. Mari kita bersuka cita. Oleh karena telah lahir juru selamat. Jadi jangan tidak tahu artinya Merry Christmas, lalu merayakan Merry Christmas cuma makan-makan, makan makanan enak, es krim dan sebagainya. Mari kita bersuka cita oleh karena telah lahir juru selamat yang juru selamatnya bagaimana? Menggantikan posisi kita, menjalani hukuman kita. Padahal kita belum lahir kan? Ini tidak pernah dibahas. Matius 5:18 belum pernah dibahas. Kita belum lahir tapi sudah digantikan hukuman kita. Tinggal kita terima. Oh ya, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, itu saja. Terima kasih, saya selamat. Itu dibenarkan karena iman, yaitu artinya. Jadi kita sekarang sudah mengerti dengan benar mengapa kita mengucapkan selamat Natal. Ya, malam kudus,
sunyi senyap, janjimu sudah kenap. Jadi jangan terbawa oleh emosi ya Natal, pasang pohon Natal, emosi, tapi nggak ngerti, kan kurang ya, tambahi aja. Ngerti juga merayakan dengan gegap gempita, oke. Memberitakan Injil, begini loh, juru selamat kamu sudah diselamatkan. Begitu. Ini Injil, penginjilan pribadi saja ngobrol. Wah, di kafe ngobrol. Kesempatan ini banyaknya kafe. Ayo minum kopi. Ya, dari mana? Kalau orang sudah tanya, opa, asalnya dari mana? Oh, ini orang sudah diserahkan kepadaku oleh Tuhan untuk mendengar Injil. Opa boleh dari mana? Iya, opa dari Surabaya. Dulu bukan anak orang beragama. Mulai. Itu aku mulai kan. Tahun 1965, pemerintah yang baru memerintahkan semua orang harus beragama, dicantumkan. Gitu. Jadi saya belajar agama, ya, agama ini, akhirnya di Katolik. Itu kan mulai. Ya. Di Katolik itu ada satu patung besar, salib gitu, dengan korpusnya, dengan tubuhnya Pak Yesus terpendam ini dengan secarik kain. Oh Tuhan, saya tanya kenapa itu? Pastornya nggak bisa jelaskan dengan jelas. Memang Mbak mungkin bodoh sekali atau terlalu pintar. Tapi Mbak nggak mau ngotot. Kalau ngotot nggak dapat surat baptisannya itu. Nggak dapat surat baptisan di Goro, Mbak di sana di Surabaya. Nggak beragama. Siap. Tapi Mbak belum pernah lihat orang di Goro, belum pernah. Cuma jenazah mengapung di sungai. Itu Mbak lihat. Kalau di Goroknya nggak tahu. Gurunya Mbak, guru sejarah hilang. Temanku ada hilang juga. Di absen. Mana ini? Tidak ada. Pulang kampung. Padahal meninggal. Teman-teman semua bilang meninggal. Mati. Ya, jadi kita sudah mengerti sekarang mengapa selamat hari Natal. Itulah kita kemudian, kalau ditanya begitu, ada saja. Roh Kudus bekerja ada saja. Ya, saya nggak ngerti. Tapi sekarang mengerti bahwa beliau itu adalah Tuhan. Nah, itu kan sudah masuk penginjilan. Tidak terasa orang itu terbawa ke dalam penginjilan. Karunia Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Bagaimana? Macam-macam. Kayak nanti kalau dia, mari makan ini. Oh ini, makanannya halal semua ya di kafe ini. Itu kalau sudah pasti dibilang halal atau haram, sudah pasti orang ini diserahkan untuk mendengar Injil. Perkara dia menerima Yesus atau tidak, itu urusan Allah Bapa. Yohanes 6:44. Tak seorang pun dapat datang kepadaku, kepada Yesus. Dapat datang artinya percaya, kalau tidak ditarik oleh Allah Bapa. 65, Yohanes 6:65, tak seorang pun dapat datang kepadaku, kalau tidak dikaruniai oleh Allah Bapa. Dikaruniai, itu karunia. Maka itu bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Mana? Di pesawat terbang demikian juga. Di samping. Sebelum beli tiket, Mbak sudah minta, tempatkan saya di tempat sebelahnya orang itu yang mesti mendengar Injil. Ada suatu kali, ini nyeleweng sedikit, tapi kesaksiannya benar sekali. Maksudnya berguna, bukan ngobrol ngawur. Ada satu orang perempuan, perempuan ya, pakai pakaian khusus. Ya ngerti lah, pakaian khusus lah. Menunjukkan agamanya dia. Pakai kacamata, terus baca, enggak nengok-nengok. Mbah jadi tidak percaya ya. Kepada doanya Mbah sebelum beli tiket. Enggak percaya Mbah ini. Jelas dong. Kalau percaya terus langsung berani membuka bicara. Diam saja Mbah. Sungkan, malu. Dan dia ya nona-nona lah, cewek lah. Ketika ini ke Jakarta, ketika pesawat terbang, sebetulnya cukup panjang waktunya. 2 jam. Dia terbang, terus lama-lama jrek. Sudah mau sampai ini, sudah mau mendarat Jakarta ini. Nah itu dia
Dia yang tanya. Aduh, menyesalku, udah habis waktunya. Bapak beragama apa, Ma? Kenapa enggak dari tadi lu tanya? Tapi ya, jadi kita mesti percaya sepenuhnya. Kita percaya lalu melangkah. Mbak nggak percaya. Ya, Mbak ini orangnya tulus sekali. Tulus. Ya kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Saya percaya, bilang bodoh ya memang bodoh. Tindakan bodoh ya bilang saya. Supaya orang yang sama dengan Mbak bisa tertolong. Lain kali tidak saya kasih ampun. Nah, di Roma 8 ayat 3 dan 4, tadi kita sudah ngobrol sampai lupa dari pokoknya. Ditulis, tadi kan dibilang sudah selesai kan, itu kan. Jadi kita sudah digantikan, sudah selesai digantikan. Orang Kristen dan non-Kristen sudah selesai digantikan semuanya. Di Roma 8 ayat 3 dan 4, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Ini aslinya, dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Anak Allah diutus di dalam daging. Ya, ada banyak orang yang alergi, tapi kalau Bapak disuruh terangkan, Bapak, Putra, Roh Kudus, Trinitas tidak bisa. Karena tidak ditulis di Alkitab. Kecuali satu saja yang langsung digandeng. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu saja. Lainnya tidak ada yang menyatakan 3-1-1-3, tidak ada. Yang tidak berani menginterpretasikan seperti ya dokter, ya saya sebut namanya yang terhormat Bapak Nursena. Nah itu memang jagoan. Mbak gak bisa. Cuma Mbak tahu bahwa keberadaan Allah itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau hewan, tubuh, jiwa, top, nggak pakai roh. Itu hewan. Kalau tumbuhan nggak tahu ya. Tubuh saya ya, barangkali ya. Ada jiwanya nggak ya? Nggak tahu. Tapi ada tumbuhan yang bisa tahu. Kalau dia mentok ke plafon misalnya, ada yang menghalangi, dia sudah belok. Apa ada jiwanya? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi sepertinya kok ngerti ya, mentok begini belok. Biar pohon besar, ya, mentok dia nggak, yang sini nggak mau tumbuh lagi samping-sampingnya. Berarti dia tahu. Yang mereka nggak punya dasar untuk membahas itu. Jadi ini anaknya jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengutus sang anak di dalam daging. Jadi sang anak itu tidak ada dagingnya, diutus di dalam daging. Tidak ada dagingnya karena beliau firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu kan nggak ada badannya ya. Menjadi manusia, ada badannya, pakai daging itu di dalam daging itu. Dikandung dan dilahirkan Santa Maria. Loh kok Tuhan dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria? Tuhan jadi orang. Bukan Tuhan jadi Tuhan. Bukan Allah jadi Tuhan. Bukan. Tuhan jadi orang. Itu kan Yohanes 1 ayat 14. Tuhan jadi orang. Jadi manusia. Nah, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Mengapa? Karena supaya disamakan dengan manusia. Kalau anjlok, tuk guruki, betul dari surga, jatuh dari surga misalnya, atau terjun syak. Ini Yesus. Ya namanya bukan manusia. Kalau manusia harus dilahirkan oleh seorang perempuan, itu aja. Mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, serupa dengan daging kita yang dikuasai dosa. Daging kita dikuasai dosa. Jangan marah. Marah lagi. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Karena orangnya nggak ada. Orangnya kan belum lahir, kita belum lahir. Jadi kita nggak dihukum. Kita nggak dihukum dosa kita. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dagingnya Pak Yesus yang tidak berdosa. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat
digenapi. Lah ini kan istilah genap. Matius 5:17, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Kan gitu. Menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Di Yohanes 19 ayat 30 versi 1952, sudah genap. Itu puncaknya. Tuntutannya hukum Taurat digenapi di dalam kita. Lanjutannya, yang tidak hidup menurut daging. Kalau kita hidup menurut daging, memuaskan daging, ya batal selamat. Itu artinya ini. Nah, dengan pengertian ayat ini, Mbak ulangi, Mbak baca dengan pengertian. Sebab umat manusia gagal melakukan perintah dan menjauhi larangan hukum Taurat. Gagal melakukan perintah dan menjauhi larangan hukum Taurat. Ini istilah dari seberang. Ya, istilah dari seberang, Mbah kutip ini. Menjauhi larangan, melakukan perintah dan menjauhi larangan. Antara lain 10 perintah Allah di kitab Keluaran 20. Pasal 20. Karena nafsu daging kita ini, kita ini gagal melakukan perintah. Hormati orang tuamu, kan perintah. Positif toh. Jangan berzina, negatif toh, larangan. Sebetulnya dua-dua perintah, satunya perintah positif, yang lain perintah negatif. Jangan membunuh, negatif. Tapi artinya perintah. Itu artinya perintah. Karena nafsu daging kita, sehingga kita berbuat dosa dan harus dihukum. Jelas toh? Wajib. Hukuman ini telah diambil alih. Ayat aslinya telah dilakukan oleh Allah. Dilakukan oleh Allah apanya? Ya hukumannya itu. Manusia gagal melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Gagal, lalu dihukum. Itu logika. Telah dilakukan oleh Allah. Artinya telah diambil alih oleh Allah. Asli, dengan jalan mengutus anak Allah di dalam daging. Tidak ditulis dengan jalan mengampuni dosa umat manusia. Tidak ditulis demikian. Jadi jangan orang Kristen berkata diampuni. Tidak salah toh. Ya boleh berasumsi orang awam, Mbah. Oh, Mbah bahagia dukun. Terserah. Anda jangan lihat orang. Jangan menghakimi menurut Mbah. Ini pelajarannya ini. Pelajarannya ini diteliti. Kan orang nggak mau lihat, siapa itu, bukan berarti. Kalau saya mencantumkan Tito, PDT, tidak ada orang tahu kan. Oh, saya bukan pendeta. Mbah bukan pendeta. Ku tulis PDT, SH, boleh kan? Bohong, dusta, bersaksi dusta, bisa. Masyarakat nggak tahu. Sebab gayanya Mbak ini di mana-mana orang bertanya, Bapak pendeta ya? Bapak pendeta ya? Saya, dedekannya ini koyo pendeta. Goyangnya ini seperti pendeta. Goyang, tapi tulus. Jadi mengaku orang awam. Orang awam. Begitu, tulus. Itu lebih berharga kan? Dan itulah yang berharga di mata Allah. Sorry Tuhan, saya ngerti. Di pemandangan Allah, bukan di mata Allah ya. Di pemandangan Allah. Ya. Hukuman ini telah diambil alih oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya di dalam daging. Anak Allah di dalam daging. Bukan dengan jalan mengampuni. Diambil alih hukuman ini dengan jalan mengampuni kesalahan, mengampuni dosa-dosa. Tidak, ini kan di mana ayatnya mengampuni? Nggak ada. Ada. Matius 26-28. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Karena inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk pengampunan dosa. Tapi sudah ada pencurian darah kan. Tidak langsung diampuni gitu. Mesti itu pengertian itu harus dipegang. Karena Allah. Allah tanda kutip yang mengampuni langsung. Ya, dia tidak kudus tuh. Allah
Allah di dalam Alkitab ini Allah yang kudus, maha suci. Tidak bisa ngampuni gitu. Sebab upah dosa adalah maut. Maut, hukum. Kalau maha suci. Mencuri jarum, hukum. Membunuh 1000 orang, hukum. Ini seperti Netanyahu. Mr. Netanyahu, kita terhalang oleh janji Allah kepada Bapak Abraham. Siapa mengutuki engkau, akan kukutuki. Siapa memberkati engkau, akan kuberkati. Itu janji kepada Bapak Abraham. Itu berlaku terus kepada seluruh keturunan beliau. Mr. Netanyahu kan orang Israel. Bapak Abraham itu orang Israel. Dulu disebut orang Aram. Aram apa? Aramik. Abraham beranak Ishak. Ishak beranak Yakub. Yakub ganti nama menjadi Israel. Otomatis Ishak ya orang Israel. Ishak. Bapak Abraham orang Israel. Cucunya Israel. Itu kan pengertiannya. Kita nggak boleh. Jadi itu membunuh berapa orang? Pembunuhan itu. Bukan perang. Kalau perang senjata lawan senjata nggak apa-apa. Membunuh atau dibunuh. Ya, terlalu banyak. Jadi dengan jalan mengutus anak Allah di dalam daging. Anak Allah tidak berdaging, berupa firman, diutus dalam daging. Itu dikandung dilahirkan oleh Santa Maria, Bunda Maria. Dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria dan diberi nama Yesus, yang ketika dewasa kita sebut sebagai Pak Yesus, bukan Tuhan Yesus. Harus tegas. Coba bantai, tulis komen, tolonglah para STH, para pendeta, dokter, atau ya Om Patong, koreksi saya, tolong. Bayi seorang anak laki, Santa Maria melahirkan seorang anak bayi laki-laki. Nah kalau besar bisa berubah jadi Tuhan? Tidak ada ayatnya. Tetap Pak Yesus. Maka itu bisa menjawab semua pertanyaan dari orang yang penasaran, dari mereka yang penasaran. Oh juru selamat kok dari satu orang dari kayu salib. Itulah itu tak. Kenapa? Tuhannya oten, berseru-seru kepada Allah. Tuhan berseru kepada Allah. Orang bertindak sebagai orang. 33 tahun saja. Bertindak sebagai orang. Menampil sebagai orang. Mbak bajunya begini. Aslinya enggak gini. Kaos oblong. Putih. Asli. Ini kan sementara aja. Sementara mengunggah konten. Setelah ini cepat ganti baju kaos oblong. Karena panas sekali. Kaos oblong putih itu. Itu aslinya. Pakai baju saya, pakai daging. Allah, anak Allah pakai daging. Di dalam daging dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Saya merasa tegas sekali, Mbak ya. Jadi sampai disalib orang, dikubur pakai itu Tuhannya orang Kristen dikubur pakai dikapani. Orang bertindak sebagai orang, masuk kuburan orang. Nah, orang dibangkitkan. Kalau Tuhan membangkitkan diri sendiri. Di dalam pribadi beliau itu ada 2 kodrat ya, nggak tahu lah terjemahkan pakai apa lah, terserah lah. Natur kan bahasa Belanda, nature bahasa Inggris, kodrat lah bahasa Indonesia lah. Kodratnya 2. Kita kan kodratnya 1. Kalau kita mati ya udah mati. Beliau tidak. Ini tubuhnya kan, dagingnya ini mati. Orang yang satunya Tuhan, tetap Tuhan. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku. Aku berkuasa mengambilnya pula. Yohanes 10:18. Ya Tuhan. Tidak usah dibingungkan. Dibangkitkan atau membangkitkan. Terus LAI disalahkan. Tidak salah. Lah harus dibahas, harus dimengerti isinya, bukan cuma tulisannya biblikal saja. Itu menurut saya loh. Sampai sekarang belum ada tanggapan dari Bapak Yonatan Purnomo tentang hal ini. Diam aja. Saya nggak ngerti. Pokoknya kalau ada niat, ini kan kita niat nggak tahu Pak Yonatan Purnomo ini kenapa a priori
terhadap LAI, padahal beliau lulusan Indonesia. Lulusan doktornya itu di Indonesia. Ya pasti pakai lembaga Alkitab Indonesia dong, Alkitabnya. Itu kan. Coba dong konfirmasi. Supaya kami masyarakat tidak bingung. Itu kok lari ke sana jadi Mbak Bagio ini. Dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria dan beri nama Yesus yang ketika dewasa kita sebut Pak Yesus. Itu cocok loh. Tegas. Di dalam kuburan terjadi transisi antara Pak Yesus dan kembali kepada Tuhan Yesus. Ketika keluar dari kuburan atau kuburan sama tuh, kuburan kan sama artinya, kata benda dua-dua. Tembus tembok itu mau ke Galilea, Galilea itu kan tembus tembok sampai Thomas yang nggak percaya itu ya terjadi peristiwa itulah. Nggak mau lari kemana-mana. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus yang tidak berdosa. Itu ayat itu. Allah telah menjatuhkan di mana? Kayu salib kan? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Hukumannya umat manusia dijalani oleh Sang Anak Allah, Sang Putra itu di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Artinya apa digenapi dalam kita? Kita nggak bisa dituntut. Sang Hakim yang mulia Yesus Kristus tidak bisa memakai hukum Taurat. Kau bahagia masuk neraka karena kau berbuat ini. Pak Hakim lupa ya. Wah, saya sudah mau digantikan. Ketika Pak Hakim dulu di atas kayu salib kan bilang, sudah genap. Hukuman saya, Pak Hakim sudah genapi, sudah gantikan di atas kayu salib. Tentu namaku tertulis di dalam daftar surga. Ayo coba lihat absennya. Pak Hakim kan bawa itu. Enggak gini. Ini ilustrasi tapi serius, tidak main-main. Oh iya, ada Bagio Pramudito. Masuk surga. Itu. Karena hukumanku sudah digantikan oleh beliau. Dijalani oleh Pak Yesus yang tidak berdosa. Bukan Tuhan Yesus. Di dalamnya Tuhan. Tapi bertindak sebagai manusia. Sebab manusia tidak mungkin ditebus atau digantikan oleh Tuhan, tidak bisa kan. Tuhan kan ada badannya. Itu kan. Kalau mau ajak berlogika, Mbak ini berlogika tapi tulus lambusuki nyawaku. Bicara Makassar, nah bahasa Makassarnya lurus, sincere. Memang jadi kelihatannya tidak simpati. Nah, begini, di dalam ada dua, ini di dalam lain. Mbak juga bisa bikin gitu. Karena kan sudah terangkan. Kalau aku tulis PDT di depannya, semua orang kan tahu. Terkecoh semua. Mbak tidak mau malu. Tuhan bilang, apa kok begitu? Sebab mata beliau, saya bilang mata. Dunia orang mati terbuka di hadapan beliau. Wah, yang mulai diciptakan, dibentuknya. Tempat kebinasaan tidak ada tutupnya. Terbuka sebenarnya. Apalagi hati kita. Itu dia. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Jadi kalau kita sudah digenapi, digantikan, lalu kita hidup menurut daging, maka batal selamat. Siapa yang bilang Matius 5:20? Ini tadi, yang tidak hidup menurut daging. Kalau menurut daging, hidup menurut daging, ya otomatis itu penggenapan nggak jadi dong. Batal. Yang masuk ini supermarket ini harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, ya nggak boleh masuk. Kan begitu saja. Ketika beliau berseru, sudah genap, lalu menyerahkan nyawa beliau, artinya beliau sudah selesai. Sudah selesai. Di terjemahan 1974. Menggenapi tuntutan hukum Taurat. Cocok. Ya dicocok-cocokkan, bukan cocokologi, bukan. Memang cocok. Siapa yang bilang berani buktikan itu tidak cocok? Nggak bisa kan? Roma 8 ayat 3 dan 4 ini menjelaskan mengenai ini. Mengenai sabda Pak Yesus, bukan Yesus. Itu bingung Mbak juga. Pak Yesus apa Tuhan? Sebab
perkataan beliau, sabda beliau itu mengandung sebuah pengertian kekal selama-lamanya. Dan pengertian itu tidak dimiliki oleh manusia. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Itu tidak pernah terjadi, tidak pernah manusia berpikir bahwa digantikan, tidak pernah. Paling ngampuni, salah ya, minta ampun ya. Kalau ada salah aku minta ampun ya. Itu salah, bilang begitu. Itu tadi saya berkata begitu salah. Itu yang salah. Spesifik. Nah, spesifik ditunjukkan. Itu salah. Nah, boleh kalau tadi saya dalam pembicaraan saya, kalau ada salahnya mohon ampun. Itu kan dari seberang. Itu iman seberang. Iman Kristen tidak begitu. Nah, gembalaku ajar. Sekarang gembalaku tidak bisa apa-apa, kasihan sudah tua. Mbak 76, beliau 80. 4 tahun lebih tua. Ketika beliau sudah berseru, sudah genap. Alkitab LAI 1952 lalu menyerahkan nyawa beliau, artinya beliau sudah selesai. Alkitab LAI 1974 menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Yaitu apa? Upah dosa adalah maut. Masuk neraka. Itu bagi seluruh umat manusia, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Ini Mbak bikin naskahnya, takut salah bicara. Sebab Yakobus 2 kalau tidak salah mengatakan, siapakah yang tidak bersalah dengan perkataannya? Nah, Mbak ini orangnya ya lebih banyak emosional. Sebab kalau emosional ini kan bicaranya ke kiri ke kanan. Ini semua dari Mbak, bukan tulisannya orang, bukan. Dulu Mbak pakai teleprompter. Awal-awal bikin YouTube-in. Begitu tidak bisa, tidak natural. Tidak. Saya pakai ini. Guruku bilang, tidak bisa kalau pakai ini naskah. Anda tidak menguasai, dianggap tidak menguasai, tidak apa-apa. Tapi pakai ini teleprompter seperti orang bodoh. Dan memang jadi orang bodoh. Teleprompter itu tulisan yang jalan-jalan terus kita baca aja seperti tidak pakai ini naskah. Tapi saya jelek. Saya kembali kepada asliku. Ya. Jadi, saya ulangi, ketika beliau berseru sudah genap, lalu menyerahkan nyawa beliau, artinya beliau sudah selesai menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat sebetulnya begitu kan, tapi Mbah sengaja lebih tegas, emphasize tuntutannya hukum Taurat. Apa itu? Yaitu upah dosa adalah maut. Maut 3 macam kan, maut tubuh, mati, maut terpisah dari Allah, maut, nah itu masuk neraka. Bagi seluruh umat manusia, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Kita semua tidak akan dituntut oleh sang hakim. Yesus Kristus masuk neraka. Walaupun hukum Taurat menuntut untuk itu. Itu tak? Seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ini boleh melenceng lagi. Tapi kaitannya ada. Di Yohanes 8. Ya, Yohanes 8. Guru, ini perempuan kedapatan berbuat zina. Ya. Menurut Musa, nah itu Musa. Musa kan hukum Taurat. Dia harus dilempar batu sampai mati. Ketika orang-orang ini menghakimi itu, membandingkan perbuatan seseorang dengan hukum Taurat, nggak apa-apa. Di situ Pak Yesus atau Tuhan Yesus tidak melarang. Tidak melarang. Jadi menghakimi orang boleh dibandingkan perbuatanmu dengan hukum Taurat. Boleh. Yang nggak boleh berikutnya. Menurut hukum Musa, perempuan begini harus dilempar batu. Di sini mulai menghukum itu tidak boleh. Jawabannya apa? Pak Yesus katakan apa? Barang siapa tidak berdosa, tidak berdosa loh. Boleh, hendaknya dia melempar batu untuk pertama kali. Lempar batu 1 kali, yang lain boleh orang berdosa. Boleh orang berdosa. Itu tuntutan hukum Taurat. Tadi kan kita bicara mengenai tuntutan hukum Taurat digenapi. Orang-orang nggak berani pergi mulai meninggalkan perempuan ini dari yang tua. Pergi, tinggal berdua. Perempuan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan waktu
waktu itu bungkuk nulis-nulis, nggak tahu nulis apa, ada yang bilang nulis apa 10 perintah hukum, tapi tidak mau bicara begitu. Kalau tidak ditulis di Alkitab, saya tidak mau mengatakannya. Saya tidak tahu apa yang ditulis oleh beliau, diurak-urak di tanah, saya bilang saya tidak tahu. Itu kan itu ada channel yang lain sharing tulus kekristenan, tulus apa adanya, tulis-tulis, terus kok sepi ya, lihat gini, oh kemana semua orang, tidak ada guru, tidak ada yang menghukum kamu, tidak ada, aku pun tidak menghukum engkau, tidak menghukum, beliau tidak sebutkan, beliau katakan aku ampuni kau, tidak, tapi semua orang bilang Yesus mengampuni, tidak menghukum. Nah ini Mbak boleh lari ke sana. Jangan Mbak batasi sampai situ. Tidak menghukum, bukan mengampuni. Tapi tegasnya, beliau tidak mengampuni, beliau tidak meniadakan hukum, tapi beliau menggantikan hukuman. Selamat. 3 ini selamat. Mengampuni, orang selamat diampuni. Tapi yang mengampuni tidak kudus. Dia bukan Allah. Meniadakan hukum, hukumnya ditiadakan, ya hakimnya juga salah. Hukum ada dinyatakan tidak berlaku. Salah, melanggar hukum juga. Nomor 3 tidak salah. Beliau menggantikan si terhukum. Itu dia. Menggenapi, sudah selesai. Ulangi, dengan kata lain, Sang Hakim Yesus Kristus tidak bisa menuntut kita dihukum dengan menggunakan dasar hukum Taurat. Tadi kan orang-orang banyak itu kan menuntut si perempuan ini menggunakan dasar hukum Taurat. Musa berkata, itu kan hukum Musa, Taurat. Perempuan begini harus dilempar batu sampai mati. Guru bilang apa? Itu sudah mulai menghukum, tidak boleh. Jadi hukum Taurat tidak bisa dipakai oleh Sang Hakim Yesus Kristus. Kenapa? Beliau sendiri yang menggantikan. Bisa didebat. Mbak berani debat. Kita boleh. Kita dihukum. Sama bilang Roma 8 ayat 1. Mana Mbak loncat ini? Oh ya ada. Sudah selesai dijalani oleh anak Allah, yaitu Sang Hakim alam semesta. Inilah yang disebut berita sukacita. Nggak dihukum, dibebaskan, digantikan oleh Sang Hukum. Nggak sukacita gimana sih? Saya kira ODGJ kalau nggak sukacita. ODGJ sukacita, nggak sukacita sama saja. Tapi kalau kita ngerti, pasti kita bersukacita. Merry Christmas. Ini bayi ini. Kita memperingati kelahiran beliau. Allah menjadi daging. Itu kan sebetulnya. Ini harus dikhotbahkan. Roma 8 ayat 1 ini buktinya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Kristus Yesus itu artinya apa? Mau digantikan. Kan gitu. Kalau mau digantikan oleh Yesus Kristus, ya tidak ada penghukuman. Apa dah kita bersukacita? Sang Hakim Yesus Kristus tidak bisa menggunakan hukum Taurat untuk menuntut kita masuk neraka. Sang Hakim sendiri nggak bisa karena beliau sendiri yang sudah masuk neraka di atas kayu salib. Itu terpisah dari Allah. Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Neraka. Aduh, belum lagi dede 2 badannya digebukin. Sudah. Mbak nggak mau panjang-panjang di situ, sudah 43 menit. Sang Hakim Yesus Kristus tidak bisa menggunakan hukum Taurat untuk menuntut kita masuk neraka. Seperti orang banyak itu pakai hukum Taurat, no? Karena tuntutannya sudah selesai. Sudah selesai. Yang satunya sudah genap. Mbak satu kan sudah selesai digenapi oleh beliau sendiri. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang masih belum menerima keselamatan ini, sekarang mengambil keputusan mau diselamatkan, mau. Roda itu mertuaku. Ketika besok dokter bilang 9 jam meninggal ini, nyonya, karena ginjalnya jebol. Istriku bilang doakan Pi, Papi doakan. Doa apa? Masa aku Tuhan? Terus dia di dalam bilang, tanya, mau terima Yesus nggak? Saya bilang, Mama mau terima Tuhan Yesus.
ya, kamu seperti di Samar petir. Giranya, mama mau menyerahkan dosa-dosanya mama kepada Tuhan Yesus. Mau, saya doakan. Besok meninggal. Dan selanjutnya itu lebih dahsyat lagi, adiknya ibu kemudian ikut percaya Yesus, satunya lagi ikut lagi. Adikku sendiri belum Tuhan sampai sekarang. Adikku sendiri gunung. Dia hidup di dalam dosa sudah diulang-ulang. Aku kasih tahu, jangan kau nanti kau mati. Dia tetap mendel kemauan balik lo. Pekerjaan Allah Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang masih belum menerima keselamatan ini sekarang mengambil keputusan mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Inilah karunia Allah di Yohanes 3:16. Inilah karunia Allah itu di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikaruniakan bagaimana? Ya itu tadi. Kalau cuma baca ayat ini kok ini saja tidak bisa. Orang Kristen even all over the world nggak ngerti. They do not understand. Mbak bikin channel lagi satu yang coba-coba dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang banyak kan cuma satu talenta. Itu Matius 25, satu talenta. Tapi kalau satu talenta tidak dikembangkan, risikonya besar. Ya, hamba yang jahat dan malas kau. Sebab ada fasilitas AI, Artificial Intelligence, itu bisa membantu dalam penerjemahan. Mbak omongkan ini supaya timbul penginjil muda yang kebetulan nonton ini. Mari kita memberitakan ini, sebab penyesat juga memberitakan penyesatannya. Nah, ini Mbak pertanyakan, siapakah Pak Yonatan Purnomo? Kenapa begitu? Kenapa memusuhi Alkitab LAI? Ya, Mbak bilang memusuhi, memperanakan dan mempunyai anak sama dong. Ya, apa itu kan hanya bahasa saja. Sudah genap, sudah selesai. Sama. Ya, mesti kita artikan artinya, jangan katanya dipermasalahkan. 6.577. Mbak sudah ingatkan, jangan. Sudah 3 orang saya ingatkan, tidak mau, mati. Saya bilang sama keluarga, saya tidak bikin apa-apa loh. Saya tidak mengutuki, saya tidak berdoa yang bukan-bukan loh. Saya sudah ingatkan kepada Pak Yonatan di YouTube, karena beliau membuat kesalahan di muka umum. Mbah tegur di muka umum, nggak salah. Tidak melanggar Matius 5:18, tegurlah 4 mata. Jika saudaramu berdosa, tegurlah 4 mata. Mbah maunya tegur 4 mata di kelompok, di webinarnya, tapi Mbah di-reject. Dianggap, ya kalau di-reject, kemungkinannya 2. Kelompok Biblikos gelap, takut diterangi oleh Bapak Gio bahagia. Kalau Bapak Gio bahagia gelap, mereka terang, mereka nggak usah takut saya. Sebab gelap itu akan kalah dengan terang. Bahkan, sebab Mbak mau belajar, bukan mau kritik-kritik, bukan. Siapakah aku ini? Beliau dokter 2 kali, dokter lagi cum laude. Diselamatkan. 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya yang barang siapa yang percaya yang mau menerima karunia ini tidak binasa. Cocok. Tidak binasa, tidak dihukum di neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kan ayat aslinya. Hidup yang kekal di mana? Di sorga. Kenapa? Hukumannya digantikan. Jawabnya, Mbak sudah beritahukan, ajarkan dan boleh, tidak sopan, sombong, bilang tidak ajarkan. Mbak sudah bagikan, Mbak sudah sharingkan bahwa jawabannya dikaruniakan bagaimana. Itu di ayat 17, Yohanes 3:17. Itu silakan tonton video. Nanti di end screen daripada video ini, insya Allah Mbak akan tempelkan itu video yang lalu supaya bisa diikuti. Mari kita semua orang Kristen mengokohkan imannya. Jadi sudah beriman kepada Yesus, tapi samar-samar mengokohkan imannya. Setelah mendengar ini, dikokohkan imannya
Roh Kudus mohon dikala yang meyakinkan kepada para pendengar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, meyakinkan yang sudah Kristen tapi masih ya tidak mantap, mengokohkan imannya, selamat karena luput dari hukuman sang hakim. Luput dari hukuman sang hakim karena sang hakim tidak berdaya. Siapa yang bilang? Roma 8 ayat 1. Ya gitu kan? Apa tadi bunyinya? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang ada di dalam sang hakim. Nggak ada dihukum. Kita ini sudah di dalam keluarganya sang hakim, jadi keluarganya sang hakim tidak dihukum. Artinya kenapa? Bukan apa itu namanya yang bersekutu yang tidak benar, bukan, karena beliau yang menggantikan, beliau yang dihukum itu di kayu salib, babak belur berdarah. Minumlah kamu semua dari cawan ini, karena cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu sang hakim berkatakan pengampunan dosa, karena itu setelah darahnya dicurahkan ada pengampunan dosa, karena tidak ada pengampunan kalau tidak ada pencurahan darah. Itu ayatnya kan gitu. Jadi selamat karena luput dari hukuman sang hakim. Orang Kristen luput dari hukuman sang hakim. Itu dah. Dan mereka yang sekarang baru mengerti, artinya tadi tidak ngerti, ya dengan kasih Mbah, dengan kasih yang tidak basa-basi. Mbak tidak basa-basi, tidak pernah berbasa-basi. Kalau tidak cocok, ku dampet habis. Ya. Kenapa saya diblokir? Ya takut omongannya Mbak itu tajam sekali. Terang. Yang baru mengerti dengan kasih, Mbak sebutkan orang non-Kristen. Sekaranglah waktunya Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Juru selamat Anda. Jangan tunda. Jangan katakan gampang nanti. Selam peti. Kata orang Makassar. Sebentar sih. Nanti saya pertimbangkan. Oh, bukan dipertimbangkan. Sudah jelas. Ya memang bergantung kepada Roh Kudus. Kalau ragu, bilang Allah Bapa, ya Allah, Roh Kudus, yakinkan pada saya. Tolonglah saya. Seperti apa? Pendeta Yonggico. Kalau Allah itu memang ada, sembuhkan saya. TBC nggak sembuh-sembuh. Saya mengabdi kata luar biasa arah kita. Ya, gampang nanti, jangan. Umur manusia tidak menentu, bukan? Tidak menentu. Mbah nonton di TikTok baru saja, ini mungkin bulan Oktober ya. Sekarang November. Ya, mungkin November lah. Berita seorang anak yang masih muda sekali meninggal karena dipagut ular kobra yang tiba-tiba keluar dari dalam sepatunya yang akan dipakainya ke sekolah. Mau pakai sepatu, keluar ular kobra. Ular kobra kalau jalan begini, tapi kalau memagut dia keluar kepalanya itu seperti entong, seperti sendok nasi itu. Cep! Sebelum 30 menit, die, meninggal. Jadi biar orang muda juga bau tanah ya. Bau tanah bukan orang tua saja, Mbak. Bukan. Semua orang bau tanah. Naik motor, bau tanah, meninggal di jalanan. Jangan katakan gitu. Jadi segera terima. Ya. Yang akan dipakai sekolah. Sepatu itu biasa disimpan di teras rumah guna menjaga kebersihan rumah. Sekaranglah saatnya Anda mengambil keputusan itu di dalam hati dulu. Saya mau. Nggak seperti mertuanya Mbak, memang dari sepanjang hidupnya. Ya, Mbak lupa Mbak pernah ngomong, karena Mbak dulu tinggal satu rumah dengan beliau, ya tinggal sama-sama dengan mertua lah. Saya mau diselamatkan oleh Yesus Kristus. Beliau Tuhan ya. Ini pekerjaan Roh Kudus dan Sang Hakim alam semesta. Gantikan saya. Seketika ini bisa selamat Anda. Selamat. Anda di mana-mana selamat. Tapi jangan lupa, setan tidak suka sekali Anda dibenci. Selalu ada macam-macam.
setan iblis. Selanjutnya setelah kita selamat oleh hukuman kita sudah selesai digenapi. Ulangi, selanjutnya setelah kita selamat oleh sebab hukuman kita sudah selesai digenapi. Combine. Nah, dua versi itu combine. Sudah selesai dan sudah genap. Sudah selesai digenapi. Ya cocokologi terserah lah. Lu bilang cocokologi atau lu bilang nggak cocokologi, coba buktikan. Cocok. Memang cocok, bukan cocokologi. Dan kita sudah mau tuntutannya hukum Taurat atas kita digenapi oleh sang hakim. Tuntutannya hukum Taurat atas kita, upon us, sudah digenapi oleh sang hakim. Nah, hukuman kita digantikan oleh sang hakim. Mau berubah status, bukan orang berdosa. Coba toh, tidak ada yang berkomen tentang ini. Coba, Mbak undanglah, tolonglah kasih komen. Salah, ini mungkin dari STH. Salah, bilang gitu. Mbak Bagio botak, salah kok. Ya, salahnya gimana? Tunjukkan ayat. Jangan pakai kitab lain. Hukuman kita digantikan oleh sang hakim, maka kita harus hidup di bawah hukum Taurat versi baru. Nah, ini ada bak pendek saja karena sudah hampir 1 jam. Tapi memang padat dan serius, guyon tapi serius, bergurau tapi serius. Itu hidup di bawah hukum Taurat versi baru yang diundangkan oleh sang hakim Yesus. Sang hakim, tapi beliau belum bertindak menggantikan. Ini kan di Matius 5. Belum bertindak. Diundangkan oleh beliau. Nah, ini. Jadi diceritakan mulai dari Matius 5:17 bahwa aku datang untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Matius 5:17. 18, 19 Mbak nggak ceritakan, nanti Mbak akan tunda itu. Matius 5:18 itu selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Lain, nanti dulu. Kita fokus pada ini dulu. Itu 18, 19. Sebab itu barang siapa yang melakukan atau meniadakan hukum Taurat yang paling kecil sekalipun, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Gitu. Siapa yang melakukan dan mengajarkannya, itu 19, dia akan menempati tempat yang paling tinggi di dalam surga. 20, maka jika akibat dari keselamatan yang diberikan digantikan tadi, maka jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat orang Farisi yang jadi keluar dari otak ini, yang berdasarkan hukum Taurat lama, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Harus lebih benar dari ini, dasarnya oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Apa itu? Hukum Taurat lama. Yang di Keluaran 20 itu, yang Mbak tahu, yang lain-lain banyak sekali di kitab Imamat. Dan kitab para nabi banyak sekali. Ya, harus hidup di bawah hukum Taurat versi baru yang diundangkan oleh sang hakim. Sang hakim sendiri. Tapi kita kan nggak tahu kalau beliau sang hakim. Ada di kitab lain, cuma kita nggak bisa masukkan itu. Penghakiman telah diserahkan kepada anak. Nah, itu. Sang hakim Kristus di Matius 5:20 sampai 48. Kalau tidak hidup lebih tinggi, artinya lebih tinggi daripada hukum Taurat versi lama, nggak bisa masuk ke kerajaan surga, nggak bisa masuk surga. Tapi itu kemudian menjadi rule, menjadi aturan karena ada solusinya. Ada solusinya. Ini kita yang lalu kemarin telah kita bahas standar hidup ke-1, yaitu kita tidak boleh marah emosi. Dulu dibilang jangan membunuh akan dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada saudaranya, dia sudah harus dihukum. Artinya marah emosi ya, bukan sini. Kenapa? Sudah terlambat, saya lihat. Itu marah saudara, tapi tidak emosi kan, menegur. Marah emosi,
Nah, itu maki. Itu sama dengan membunuh. Begini aja nggak bisa. Membunuh, itu marah emosi. Mencela, mengenai pribadinya orang. Mbah tidak pernah, seingat Mbah ya, kalau Mbah berkata tidak benar terhadap Dr. Yonatan Purnomo, tolong Mbah diingatkan pada hari ini jam sekian, Mbah utarakan kata-kata yang mencela atau siapakah aku boleh mencela dokter? Tidak mungkin lah. Tidak mungkin, bukan pribadiku itu ya. Mbah 100% turun. Kalau kepleset, tolong ingatkan lah. Jangan terus di-reject gitu. Itu kebencian. Atau menunjukkan bahwa Bapak Yonatan Purnomo atau Biblikos gelap, takut pada terang, lilin. Kalau Mbah gelap, salah, sana terang, nggak takut. Mari, welcome. Gitu. Begitu Mas. Iya, orang ya yang belum percaya, mereka di dalam gelap. Kok mereka datang kepada Mbah Bagio, oh Mbah paling senang. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Oh paling senang saya. Gelap, masih kuterangi. Kemarin telah kita bahas standar hidup ke-1, yaitu tidak boleh marah. Kalau marah sama dengan marah emosi sama dengan membunuh, apalagi maki-maki. Pakai bahasa daerah itu tidak boleh. Sudah sama dengan membunuh sejak Yesus Kristus wafat di kayu salib. Jadi hukum Taurat ini berlaku untuk semua orang. Hukum Taurat versi baru ini, baik Kristen maupun non-Kristen. Kristen maupun non-Kristen, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan Allah semesta alam, ya sama segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kepada sapi, kepada ayam, bukan kepada kau. Kau merasa orang, bukan. Itu kan segala makhluk. Jadi beliau juru selamatnya semua manusia. Itu dia. Jadi hukumnya ini, hukum Taurat baru ini berlaku untuk semua. Tidak boleh. Orang non-Kristen tidak boleh marah maki-maki. Apalagi itu di medsos salah. Kafir. Tidak boleh. Botak, sudah tua, bau tanah, bertobatlah Mbah. Tidak boleh. Itu marah. Itu kebencian, ujaran kebencian. Tidak boleh. Ini berlaku untuk orang non-Kristen juga, karena beliau adalah juru selamatnya seluruh manusia. Kita bisa, kalau kita apalagi maki-maki, sebab marah sudah sama dengan membunuh sejak Yesus Kristus wafat di kayu salib. Kita bisa batal selamat orang Kristen. Kalau orang yang belum terima Tuhan Yesus sudah memang belum selamat. Jadi tidak bisa batal selamat. Belum selamat ya nggak bisa batal ya, maki-maki itu apa ya nanti. Tapi jangan terusan, sebab belum tentu hidup ini terus berkepanjangan. Namun masih ada jalan keluarnya. Hukum Taurat baru itu ciptaannya Mbah Bagio Bahagia. Karena logika toh, kalau baju kita sudah lama, kita ganti baju baru kan, tidak ganti celana baru. Logis toh. Hukum Taurat lama tentu gantinya hukum Taurat baru. Itu kan gampang toh. Gitu. So Tuhan Yesus atau Pak Yesus, Tuhan Yesus ini, beliau mengajarkan mengenai hukum, tentu Tuhan di dalam yang berfungsi, bukan di luarnya ini. Namun masih ada jalan keluarnya jika kita terpeleset. Ini memang tersembunyi bagi banyak orang. Tersembunyi, ada jalan keluarnya. Sebab ada penginjil besar. Mbak dulu belajar, hadir di webinarnya apa, offline ya, ketemu muka ya. Belajar saya, Mbak nggak tahu. Ketika 2018 Mbak diinstruksikan langsung oleh Tuhan Yesus, Bagio ganti penginjil. Saya nggak tahu kapasitas ini. Beliau ini, penginjil ini, bilang, nggak bisa. Siapa yang bisa melakukan itu? Kalau marah sudah masuk neraka, batal selamat. Siapa yang bisa tidak marah? Lupa. Mbak terbuka. Coba dibaca berikutnya. Kan gini, Matius 5:21. Kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Barang siapa membunuh harus dihukum. 21.
Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada saudaranya, dia harus dihukum sama dengan membunuh. Kan? Barang siapa berkata kafir, dia sudah harus dihadapkan ke mahkamah agama. Barang siapa berkata jahil, itu makian dalam bahasa daerah, dia sudah harus diserahkan ke dalam neraka nyala. Sampai kepleset, diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matilah kita. Bukan. Baca baru berikutnya 23. Jadi jika kamu di dalam pada saat mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, di zaman dulu mungkin potong kambing, potong apa ya sebelum Pak Yesus disalibkan. Tapi kalau kita sekarang persembahan di atas mezbah, nyanyi Haleluya, belum sampai iya, istrimu sakit hati kepada. Nah, itu Pak Yesus, Matius 5:23. Tinggalkan dulu persembahanmu di atas mezbah, taruh dulu. Aku gak suka kau pembunuh. Nah, itu kan. Pergi berdamai. 1. Menyesal. 2. Minta ampun. 3. Bertobat. Jangan bilang kalau ada salahku. Nanti apalagi kalau hari Natalnya, mohon maaf ya, lahir batin. Ini barangkali 1 tahun ini salah, ini hari Natal, minta ampun, saling mengampun. Bukan. Pada saat ibadah. Ada jalan keluarnya. Kalau tidak dilaksanakan, batal selamat. Statusnya. Dia tidak bisa menyembah. Kalau ada acara penyembahan, haleluya, haleluya, haleluya. Dia cemplang. Haleluya, haleluya. Cemplang apa datar, tidak ada kuasanya. Gak tahu lah, alami sendiri, Mbak gak bisa nerangkan. Pokoknya kalau Mbak melakukan itu, gak bisa menyembah. Tidak terbuka ini ayat. Ini sekarang. Beliau bukan itu. Tulis ini. Kalau Mbak tidak berdamai dengan istri, keluar, tidak bunyi sama sekali. Saya bilang sama istriku, jongkok aku di depan istri. Menyesal, tadi papi tidak boleh kasar. Minta ampun. Seketika minta ampun, bukan boleh ya nanti. Ya itu belum. Ya walaupun dokter, mungkin dokter teori ya. Tapi praktek mesti belajar dari Mbah Bagio Pramudito Tejo Yuwono. Belajar saya. Karena Mbah sudah ngalamin. Biar sama istri, keluarga, sama CS-nya BRI, Bank Rakyat Indonesia. Mbah nggak sebutkan namanya. Malu juga. Bentak sana. Nggak boleh. Barang perpanjang di supermarket, di tukang parkir, di rumah warung makan. Nggak tahu. Emang nggak rimau. Tapi kan itulah gunanya Pak Yesus mati di atas kayu salib. Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Mesti ada tambahannya. Nah ini nggak diusut oleh Pak Yonatan Purnomo. Atau belum diusut. Kalau Mbak diperkenankan masuk, tentu Mbak sampaikan. Supaya bertobat. Itu. Ada terjemahan yang ada itunya, ada yang terjemahan yang tidak ada. Itu kan mau berarti. Itu yang penting. Jangan yang sinonim. Memperanakan dan mempunyai anak sama. Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Ada tambahannya. Supaya bertobat. Itu ada. Ada Alkitab yang ada tulisannya, tambahannya itu. Ada yang tidak ada. Mbak sudah ingat ini. Tapi Mbak pilih yang ini. Supaya bertobat. Tuh. Yang tidak bertobat. Yang tidak ada tulisannya nggak usah. Gitu. Ambil positifnya saja. Jangan serang-serang air di muka. Ngomong. Siapa menepuk air di dulang. Dulang itu talam ya. Mungkin bahasa Jawa. Ini ada air di talam. Talam itu tempat bawa minuman itu loh. Talam. Ada air. Siapa menepuk air di dulang. Terpecik muka sendiri.
Lah kalau mencela-cela Elai atau Alkitab Elai, sama dengan menepuk air di dulang, maka terpercik muka sendiri. Ya, malu sendiri. Asa enggak malu. Semoga Tuhan ya menyingkapkan ini supaya nampak ke anunya. Enggak boleh teruskan. Mama hanya undang-undang itu. Enggak lah, saya enggak sampai ke situ. Terpercik muka sendiri enggak boleh gitu. Sampai di mana ini tadi? Ya, jadi bisa, namun masih ada jalan keluarnya toh. Ini ada jalan keluarnya, berdamai. Sudah berdamai, papi minta ampun, mami menyesal, minta ampun, tidak lagi berbuat. Mengenai nanti berbuat lagi, kan ini berjuang terus sampai mencucurkan darah, gemes. Itu mencucurkan ada bentak. Harus terus segera minta ampun, jongkok, salah, menyesal. Ini saya lakukan karena karyawanku. 8 orang belajar Alkitab mengenai ya mau terima Tuhan Yesus enggaknya ya Mbak kan tidak bertugas mengkristenkan orang, tapi menjadikan murid. Beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, mengenai itu pekerjaan Allah Bapa, bukan mengkristenkan orang seperti ini. Barang siapa mereka ya seperti agama lain ya, menambah umat, beda. Tidak mau kemana-mana. Setelah terpeleset bergumul sampai mencucurkan darah, Ibrani 12 ayat 4, tanda kutip. Aduh, masih panjang. Berikut inilah standar kedua. Tadi standar pertama membunuh. Diulangi, memang mesti kalau enggak menarik. Ya kalau orang yang nggak tahan dengan ini yang nggak tahu ya berarti nggak dikarunia ini mendengarkan kebenaran ini yang diberitakan, yang Mbak beritakan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Ini sudah 1 jam lebih. Berikut inilah standar kedua yang kita harus hidupi, yang kita harus hidup di dalamnya. Standar kedua, semuanya ada 6 standar yang Mbak akan bagikan setiap hari, insya Allah setiap hari 1. Matius 5:27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. 28, tetapi aku berkata kepadamu. Kata tetapi aku berarti ini dianulir. Jangan berzina ini dianulir. Wah, jadi boleh berzina. Ya ini orang yang nggak mau bertobat, mau masuk neraka nih orang ini. Dianulir, dinaikkan versinya. Tetapi aku berkata kepadamu, di-launching, digelontorkan hukum Taurat versi barunya. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sudah berzina. Sebab Allah itu roh adanya. Kita menjaga hati, bukan menjaga tubuh. Mbak nggak mau ngomong lebih lanjut karena akan menyinggung agama lain. Hati melihat ini. Ini kan yang lihat perempuan. Ada temannya Mbak kirim foto, pokoknya mungkin itu hasil rekayasa AI, artificial intelligence. Cantik-cantik ya bajunya ya, kurang-kurang kainnya. Tidak panjang, tidak. Kurang kainnya, cantik-cantik. Tadi pagi Mbak keluarkan ini ayat. Barang siapa, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, apa kita tidak tergoda kepingin berbuat zina dengan dia di dalam alam khayal kita, di dalam benak kita, yang di mana Allah diam di dalam kita. Terjadi perzinahan, percabulan, jelas. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Hati inilah tempat tinggal Allah. Jika dulu berlaku hukum Taurat lama, kita sudah merasa aman jika kita tidak tidur dengan perempuan yang bukan istri kita. Aman, suci. Sejak Yesus Kristus wafat di kayu salib, berlakulah kita harus hidup dengan sangat berhati-hati. Jangan kita melihat lawan jenis dengan bernafsu.
Ya ini baru lihat gambar kan sudah bernafsu. Kalau enggak terganggu. Kalau masih ada stroke. Masih generatornya masih hidup. Jelas. Ya itu ketulusan. Tulus. Lihat terganggu. Ya itu bahasa halusnya. Ya bahasa tegasnya ya itu. Nampa amumbai tinana agau salimara. Maka timbullah gairahnya untuk berbuat zina. Dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Tapi ini teman-teman di dalam grup ya nggak bisa terima itu ya, nggak level lah. Saya terus terang tegas, tidak level karena mbaknya berjuang berpuluh tahun di gereja itu 37 tahun. Itu pun beberapa kali sudah clash dengan gembala karena berbeda pendapat. Mbak lurus sekali, kalau lurus dia lurus, orang yang lurus dengan firman Tuhan tidak mungkin bertengkar dengan mbak. Hanya orang yang tidak lurus terus pasti bertengkar, pasti bertengkar. Kalau tidak lurus, kalau lurus tidak. Istriku lurus. Saya yang belok, minta ampun. Oh diluruskan lagi, nggak apa-apa, Pi. Bang, ini cantiknya. Dia tidur sekarang. Jangan melihat lawan jenis dengan bernafsu. Lawan jenis artinya perempuan juga bisa lihat. Ih, gantengnya diri. Gimana rasanya ya dipeluk dia? When a girl in your arms. When a girl. Di situ aslinya kan when the girl in your arm is the girl in your heart. Itu kan dibayangkan, itu kan nyanyian nggak terjadi, itu khayal. Nah, betul nyanyian itu. Apakah perempuan itu ada di dalam hatimu? Apakah kau cinta itu belum suami istri? Jangan kita melihat lawan jenis. Jadi perempuan juga nggak boleh. Opa, jangan pegang-pegang opa. Ada stromnya. Guyonan supaya nggak tersinggung. Kalau serius tersinggung, nggak sakit hati. Oh ya enggak ya opa, nggak apa-apa. Asal dia tahu bahwa tidak boleh. Itu tidak bisa. Dengan melihat lawan jenis bernafsu, perempuan juga bisa. Kita jika demikian maka kita sudah berbuat zina dalam hati. Sudah berbuat zina. Baik laki-laki, perempuan, sama. Allah itu roh adanya. Beliau memperhatikan roh kita lebih daripada tubuh. Walaupun kirim gambar. Bukan gambar telanjang, bukan gambar porno, bukan. Gambar perempuan cantik, bajunya ya ada miring begini, ada. Ya pokoknya begitulah. Ya memperlihatkan bentuk tubuh, apa. Itu sudah, maka dari itu ada agama lain itu harus pakai ya pakaian khusus untuk perempuan. Tapi pakaian khusus untuk perempuan jangan menampilkan bentuk tubuh. Walaupun begitu, terus bentuk tubuhnya kelihatan atau nerawang, nggak bisa. Ode wae sami mawon, pada baik cak betul lah. Nggak boleh, maka kita batal selamat. Kalau kita. Nah, Matius 5:20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita hidup lebih benar daripada hukum orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, lebih benar. Namun jika kita setelah berjuang sampai mencucurkan darah, Ibrani 12 ayat 4, untuk hidup sesuai dengan tuntutan yang baru ini, lalu kita terpeleset juga karena kelemahan daging, segeralah cungkil mata kita. Kan gitu ayat berikutnya. Cungkil matamu, keciki, lalu buanglah. Syukur bagaimana? Tanda kutip itu artinya. Nah, ini dari Mbak ya, interpretasinya lah orang lain Bu, silakan aja. Tapi Mbak diberitahu ini artinya segera cungkil mata kita, buanglah itu mata. Mata kananmu kalau menyesatkan kok. Saya protes sama Tuhan. Loh, waktu saya melihat perempuan itu Tuhan, kan pakai dua mata Tuhan. Ya cungkil dua-dua. Kan beliau katakan lebih baik satu mata kau masuk surga
Daripada si dua mata kamu masuk neraka. Tapi saya melihatnya kan dua mata, Tuhan. Bahagia ini sampai di situ kualitasnya. Cuma dua-dua. Mulai buta kok. Nah, maksudnya apa? Kerjakan langkah ini, artinya alihkanlah mata jasmani kita dari lawan jenis. Ada kancing dibuka satu. CS, ini kita lebih tinggi sedikit. Jangan. Wah, kayak ini dimenangkan di dalam doa, maka itu ada doa puasa. Puasa. Kalau tidak bisa. Dari lawan jenis. Lalu arahkanlah mata pikiran kita. Jadi tadi lah mata ini suruh cungkil, artinya jangan lihat itu. Buka mata pikiran kita. Bayangkan. Bisa atau digambarkan tuh? Bisa. Menggambarkan yang najis bisa, menggambarkan yang suci masa nggak bisa. Nggak jujur tuh. Membayangkan Pak Yesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bagi kita. Tersiksa di atas kayu salib berseru sampai fullnya puncaknya. Sudah selesai. Sudah genap. Menyerahkan nyawa bagi kita sehingga kita sekarang bukan lagi orang berdosa. Kita bukan orang berdosa. Kita orang kudus. Sama seperti Allah kudus ya. Karena darah yang menguduskan itu darah yang maha kudus. Kita sama. Cuma ada dagingnya. Satu detik, cek. Nah, itu sudah ada pikiran kemana-mana. Itu jadi tidak kudus. Pada waktu kita terima, dikuduskan. Kudusnya sama seperti Allah. Dikuduskan oleh darah Yesus yang maha kudus. Kita tidak mau berbuat dosa. Kita bukan orang berdosa. Kita anak angkat Allah. Roma 8 ayat 15. Kita mau tetap hidup berdamai dengan Allah. Peace with God. Asibajiki siagang karingala ta'ala. Dengan Allah yang maha suci, Bapa kita. Sangat berharga. Sangat berharga. Segala-galanya beliau. Nggak mau kita. Nah, itu maksudnya cungkil mata. Cungkil mata ini yang dimaksud. Melekkan mata rohani. 1 Korintus 6, 19-20. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita bukan milik kita. Mata kita bukan milik kita. Sebab kamu telah dibeli. Kita ini seluruhnya dibeli dan harganya pun telah lunas dibayar. Kita telah dibeli oleh Allah. Pakai apa? Uang rupiah, dolar? Bukan. Bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang maha suci, yang mulia, maha mulia itu. Punya gua. Dibeli oleh Allah dengan harganya pun sudah selesai. Sudah selesai. Sudah gua bayar. Lunas dibayar pada saat Yesus berseru. Sudah genap. Pembayarannya sudah genapi. Di atas kayu salib. Harganya sudah lunas ku genapi. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah. Kita batal, nggak mau. Ini yang kedua. Yang ketiga, insya Allah besok lusa Mbak nggak tahan kalau besok nggak bisa Mbak. Sampai di sini dulu Mbak, mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani jasmani kepada seluruh penonton video ini ya Tuhan. Roh Kudus menjelaskan, mengurapi mereka semua ya Tuhan, yang baik yang Kristen maupun lebih lagi non Kristen ya, dan yang belum percaya ya Tuhan, yakinkan Tuhan Roh Kudus berkuasa di bertugas untuk ini ya Tuhan. Tuhan tolong curahkan ekonomi berkecukupan dari sorga, kemudahan-kemudahan, dan biarlah mereka mengaku menerima Yesus Kristus, menerima karunia Allah ini dalam nama Tuhan Yesus. Di mana-mana selamat, di darat, di udara, di darat lagi, di laut, di mana-mana selamat. Ya, berpapasan dengan mobil, berpapasan dengan gunung, dengan apa, selamat ya Tuhan. Tuhan Yesus dalam nama Diko yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan, tekanlah subscribe, berlangganan. Dan jika suka, tekanlah like, jempol ke atas. Bagikanlah video ini kepada saudara-saudara atau teman-teman supaya mereka terbantu. Ya, tulislah komentar yang tulus, yang dahsyat.
koreksi Mbah atau apresiasi Mbah. Sampai di sini dulu, Mbah pamit undur diri. Shalom. Insya Allah besok lusa ketemu lagi. Amin.